bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 murid dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku.' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan memberkati, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan. Semua Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu menuliskan semua adegan perjamuan Tuhan dengan para murid. Yang membedakan adalah kalau Markus mengatakan bahwa perjamuan ini itu adalah perjamuan Paskah. Lukas dan Matius sama, yaitu Paskah. Sedangkan dalam Yohanes itu persiapan Paskah. Berarti kalau persiapan Paskah berarti perjamuan itu kalau bagi Yohanes itu adalah perjamuan perpisahan dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus wafat. Ini kalau Injil Yohanes dikatakan persiapan Paskah. Jadi kita bisa melihat ada 2 cara untuk menjelaskan ini dalam kitab suci. Sing bener sing di loro-lorone bener. Yang persiapan juga benar, yang Paskah juga benar. Karena dalam rangka mempersiapkan Paskah Tuhan. Ya. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Sekarang bagi diri kita. Sebelum Konsili Vatikan II, altar itu letaknya tidak di tengah, tetapi mojok, mepet tembok, dekat tabernakel. Romonya pun itu juga membelakangi umat untuk merayakan perjamuan atau merayakan Ekaristi. Tetapi Konsili Vatikan II justru mau mendekatkan altar dengan jemaat, dengan umat. Kenapa? Karena dengan mendekatkan ini tidak hanya yang mengalami kehadiran Tuhan itu romonya saja, tetapi juga umat bisa merasakan bahwa sentral atau pusat kita adalah Tuhan. Berarti sejak awal gereja sudah merayakan
dan merasakan dan mengalami bahwa dalam tubuh dan darah itu, inilah yang menjadi sentral dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beribadatan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari kasih, dengan demikian kita bisa melihat altar menjadi pusat untuk peribadatan kita. Hanya gereja apostolik saja yang masih mempertahankan perjamuan itu sebagai tanda kehadiran Tuhan yang nyata. Jadi tidak hanya sekedar pengenalan, tidak, tapi kehadiran Tuhan yang nyata. Saya katakan gereja apostolik itu artinya gereja yang mewarisi tradisi para rasul, apostolik. Jadi kalau bahasa Inggris kan apostle, apostolos, rasul, utusan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau demikian yang mengadakan perjamuan ini atau ekaristi ini hanya gereja-gereja kuno, termasuk Katolik, Ortodoks gitu. Yang lain-lain jarang. Bahkan juga kita sebetulnya diingatkan di dalam kisah para rasul, orang-orang pengikut Tuhan itu mau mengadakan identitasnya, yakni pada setiap hari pertama dalam minggu itu selalu memecah-mecah roti. Dan memecah-mecah roti itu artinya adalah ekaristi. Maka identitas para pengikut Tuhan Yesus adalah dia yang mengikuti perjamuan kudus. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ekaristi ini sebetulnya adalah identitas kita. Tidak bisa dipisahkan dari tradisi kita, dari kehidupan beriman kita. Bahkan di dalam bahasa Jawa semakin tampak sekali. Bahasa Jawa ini gereja apa? Bahasa Jawa ini gereja apa? Pasamuan suci. Ekaristi bahasa Jawa ini apa? Pasamuan suci. Berarti kita bisa melihat gereja dan ekaristi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Identik sama. Dan saya senang kenapa terjemahannya sama itu. Sehingga sejak awal pewartaan di kalangan orang-orang Indonesia sendiri itu mau ditanamkan bahwa identitas gereja itu adalah ekaristi. Lalu kalau sekarang disebut Romo ekaristi, kok sekarang jarang disebut ya perayaan ekaristi, tapi selalu misa. Kenapa misa? Baik, misa sebetulnya adalah terjemahan dari kata perutusan, yakni kalau dulu misa dalam atau ekaristi dalam bahasa Latin selalu endingnya adalah ite missa es. Pergilah engkau kuutus. Ite missa es. Jadi artinya pergilah engkau kuutus. Jadi sebetulnya umat itu kelingane misa karena itu di ending. Misa selalu ada kata ite missa es. Pergilah engkau kuutus. Dan kalau orang menyadari kalau itu misa, maka dia menyadari untuk diutus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan kalau sekarang istilahnya lebih perayaan Ekaristia, yakni ungkapan syukur, doa syukur. Maka perayaan Ekaristi selalu kalau ada perayaan Ekaristi selalu ada doa syukur agung. Nah, karena identik itu, maka Ibu Bapak, karena ini menjadi identitas kita, kekristenan kita, maka setiap hari Minggu kita mempunyai semacam kehausan, bukan hanya keharusan, tetapi kehausan untuk mengikuti Ekaristi. Untuk mereka yang sakit, mereka yang sepuh, dan tidak bisa hadir untuk dalam kebersamaan menjemaat di gereja,
maka dimungkinkan untuk mengikuti melalui streaming. Tetapi untuk mereka yang tidak sakit dan waras, wajib untuk datang ke gereja. Saya mengatakan tidak sakit berarti fisiknya sehat. Kalau waras itu kan soal ini. Kan orang-orang yang di RSJ itu kan sehat, tetapi tidak waras. Betul? Kalau yang menjadi pasien di RSJ. Jadi mereka sehat, tetapi tidak waras. Maka untuk orang yang sehat dan sekaligus waras, itu harusnya hari Minggu datang ke gereja. Kenapa? Karena ini adalah identitas kita, kekristenan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang pesannya untuk kita dari bacaan Injil ini apa? Tuhan mau untuk senantiasa seperti tadi pada pengantar. Saya mengatakan bahwa Tuhan tidak mau untuk meninggalkan kita. Jadi Tuhan mau untuk senantiasa hidup bersama dengan kita. Dan tidak hanya di dalam pikiran kita, tidak hanya di dalam hati kita, tapi juga dalam tubuh kita. Karena kita sendiri di dalam syahadat kita selalu mengkaitkan aku percaya akan kebangkitan badan. Berarti badan kita sendiri yang akan dibangkitkan. Berarti penyatuan Tuhan dengan tubuh kita harus nyata. Yakni dengan ekaristi itu tubuh dan darahnya bersatu dengan diri kita. Lalu kalau ditanya, Romo, katanya tubuh dan darah yang menyatu dengan diri kami, tetapi kenapa kami harus menerima hanya satu rupa? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, siapa yang seringkali masak di rumah, masak daging? Kalau Anda itu beleh-beleh daging, masih ada darahnya enggak? Walaupun darah itu sebetulnya ada dalam saluran darah kan, tetapi pada saat Anda membelah-belah daging atau otot dari hewan itu masih ada darahnya enggak? Masih. Berarti kita bisa melihat bahwa ternyata mendengar menerima tubuh itu, walaupun tidak nyata kita menerima darah yang dari anggur itu, kita tetap menerima dua rupa juga. Tapi kami kan hanya menerima hosti romo. Ini kan yang kami lihat adalah secara mata manusiawi adalah roti. Nggak ada darahnya, nggak ada anggurnya. Ibu, bapak, saudara terkasih, itu adalah kacamata kita secara manusiawi. Lalu kalau demikian, bagaimana cara membuktikan bahwa ini adalah darah dan tubuh Kristus? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, banyak mujizat ekaristi yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan biasanya romo yang misa pada saat mujizat ekaristi dan ekaristi itu adalah romo-romo yang tidak dikenal. Yang dikenal adalah perubahan tubuh dan darah, tapi nama romonya biasanya nggak dikenal. Kenapa? Karena biasanya itu mujizat itu terjadi dialami oleh romo-romo yang tidak percaya. Jadi romo-romo yang hanya pakai ini. Jadi romo-romo ini cerdas itu, dicermung dasi ning atine kosong gitu. Jadi pada saat memecah-mecah roti biasanya langsung ternyata romonya diingatkan bahwa dia merayakan perubahan tubuh dan darah Tuhan. Nah, itu biasanya terjadi. Baik dari berapa puluh abad. Abadnya itu baru berapa, atau kita itu baru berapa abad, 21 abad kok. Ya. Dan dari dulu sampai sekarang berapa ratus tahun gitu ya. Sampai sekarang itu tetap terjadi. Dan ciri khasnya adalah ditemukan dari dulu sampai sekarang, kalau itu berupa dari hosti, itu selalu berubah, itu menjadi daging, dan daging itu adalah dari potongan atau irisan jantung,
Dan dari misalnya secara biologis atau medis dilihat bahwa itu adalah jantung baru. Artinya bukan dari mayat atau dari jenazah, tapi dari orang yang hidup. Jantung. Lalu yang kedua, golongan darahnya selalu sama. Dan dari dulu sampai yang baru terjadi abad ke-20, perubahan itu, mujizat-mujizat yang terjadi itu para ahli menyimpulkan dari orang yang sama. Golongan darahnya mungkin Anda sama dengan golongan darah Tuhan Yesus, yakni adalah golongan darah AB. Dan kromosomnya juga khas. Nah, Ibu Bapak, ternyata dalam mujizat seperti itu tidak hanya sekedar orang itu melihat, oh ini menjadi tubuh dan darah. Tidak, tapi juga ada penelitian. Sehingga bisa dinyatakan bahwa oh ini mujizat. Jadi tidak hanya sekedar orang nonton gitu. Orang nonton kan di Sokoyo nonton sulapan. Tetapi ternyata itu ditelaah sedemikian rupa sehingga ditemukan ada itu. Sehingga itu semakin meyakinkan dalam gereja bahwa setiap orang menerima komuni di dalam iman, dia menerima tubuh Tuhan. Kok perlu dengan iman? Gimana Romo? Ya karena kalau ada misalnya umat yang istilahnya sebetulnya tidak bisa menerima komuni, ya sebetulnya dia hanya menerima roti. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang memang mendapatkan halangan untuk bisa menerima komuni. Halangannya apa misalnya? Ya, paling tidak saya mengungkapkan salah satunya adalah kalau orang itu melakukan aborsi. Kalau orang itu melakukan aborsi, baik yang melakukannya atau yang mendukung, atau yang terlibat dalam aborsi itu kalau dokternya atau perawatnya Katolik, saat itu juga ekskomunikasi. Artinya tidak bisa menerima semua sakramen. Tidak hanya komuni saja, tapi semua sakramen. Lalu, caranya gimana kalau orang mau bersatu? Ya datang ke Romo. Nanti akan dibantu untuk bisa menyelesaikan. Dan Romonya mempunyai kewajiban untuk memarahi orang itu. Karena sudah melakukan pembunuhan aborsi. Ya. Baik, Ibu Bapak, saya terkasih dalam Tuhan. Nah, orang itu mendapatkan halangan untuk tidak bisa menerima komuni. Nah, kalau demikian kita bisa melihat. Jadi kalau ada pengumuman barang siapa tidak ada dalam halangan, halangan itu bukan berarti, seringkali kan orang berpikiran, oh halangan itu berarti kalau perempuan sedang apa? Bukan itu, bukan yang bulanan itu, bukan. Kalau itu tanda kesuburan, bukan halangan untuk menerima sakramen. Sedangkan yang halangan adalah yang tadi itu, yang saya misalnya orang melakukan aborsi, orang ada di dalam keadaan dia mungkin menjadi istri kedua, segala macam itu. Sedangkan istri pertamanya masih hidup, dia menjadi istri kedua. Pasti kalau menjadi istri kedua, pasti tidak menikah di gereja. Artinya kalau orang itu menikah di luar gereja, mendapat halangan untuk menerima sakramen juga. Maka kita bisa melihat Ibu Bapak, Saudara terkasih. Kalau demikian, dalam menerima tubuh Tuhan, orang harus mendapatkan kepantasan. Layak enggak? Maka kalau dia tidak layak dan tidak pantas, masuk saja dulu dalam ruang pengakuan dosa untuk menerima pengakuan dosa terlebih dahulu. Nah, dengan seperti itu kita semakin jelas, oh Tuhan itu ingin supaya kita jangan terlepas dari Tuhan. Maka sikap, cara hidup kita juga tidak boleh lepas dari Tuhan. Maka kalau kita sudah menerima Tuhan, ya kita harus konsekuen, ikut Tuhan terus-menerus. Senantiasa mau untuk bersatu dengan Dia. Dan kita berani juga untuk berambil sikap.
Kalau memang ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita harus berani untuk mengatakan kata tidak. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih, ajakan Tuhan ini mau meneguhkan kita supaya kita tetap teguh dalam iman akan Tuhan. Saya percaya dan saya yakin Bapak jenengan semua adalah orang-orang yang sudah teruji ikut Tuhan dan setia mengikuti Tuhan. Amin.